Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Malam ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 40. Begini firman Tuhan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Malam ini kita belajar satu tema, berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa doa itu kekuatan orang-orang percaya untuk menjalani hidup ini. Karena dalam hidup ini begitu banyak pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang kadang-kadang membuat kita putus asa, membuat kita kecewa. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita, dan ini disampaikan kepada murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dalam situasi yang genting, situasi sulit yang harus dia lalui, Yesus berdoa dan berserah. Kita tahu konteks yang kita baca tadi ini adalah konteks di mana Tuhan Yesus berdoa ketika dia akan ditangkap, ketika dia akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan hingga mati di kayu salib. Ada dua hal yang membuat Yesus berdoa kepada Bapa. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus bertanya kepada Bapa, apakah tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan, untuk memberikan pengampunan, penghapusan dosa, mengalahkan maut, selain untuk menyelesaikan misi Allah dengan ketaatan harus mati di kayu salib. Yang kedua adalah yang membuat Yesus berdoa, kengerian yang akan dia terima ketika menuju penyaliban. Kita tahu sendiri bahwa bukan hal yang mudah jalan yang dilalui sampai mati di kayu salib. Kita membaca di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus dipaku.
di kayu salib. Nah, karena Tuhan Yesus juga 100% manusia, dia mengalami namanya kesakitan, dan itu dia tahu kengerian yang akan dia hadapi, sehingga dia berdoa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sendiri berdoa, maksa kita tidak berdoa. Begitu banyak saat-saat ini anak-anak Tuhan tidak ada lagi waktu berdoa. Ketika saya berbincang-bincang salah satu teman yang melayani Tuhan, main musik di gereja dan juga WL, dia mengakui bahwa saat-saat ini sulit bagi dia berdoa karena berbagai kesibukan dalam pekerjaan, banyak tuntutan, sehingga tidak ada waktu. Kalau pulang kerja capek, tidur, dia tidak berdoa lagi. Begitu juga kalau pagi, dia tidak ada waktu berdoa karena harus persiapan, harus berangkat. Ini tidak boleh Bapak Ibu. Sesibuk apapun kita tetap berdoa. Ada 3 poin penting kenapa kita harus berdoa. Ya, Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang pertama, berdoa tanda berserah dan pengakuan kita bahwa Allah yang berkuasa atas hidup kita. Doa itu Bapak Ibu satu pengakuan dalam kehidupan kita bahwa Allah yang berkuasa dalam hidup kita. Kalau kita membaca ayat 42 Lukas 22 tadi, begini firman Tuhan, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Ini artinya bahwa Yesus berdoa kepada Bapa itu sebagai tanda pengakuan dia bahwa Bapa Allah itu berkuasa. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Kenapa penting berdoa? Berdoa itu salah satu ucapan syukur kita kepada Tuhan atas berkat-berkat, atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bisa juga doa permohonan kita yang kita naikkan kepada Tuhan atas keluh kesah kita. Di dalam doa itu boleh kita menaikkan permohonan, keluh kesah kita
apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi persoalan kita. Kalau kita membaca ayatnya yang 42 bagian B, firman Tuhan berkata, ambillah cawan ini daripada. Inilah doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Apa itu cawan? Cawan itu suatu penderitaan yang akan dijalani. Dan itu adalah satu penderitaan yang dialami. Ini adalah keluh kesah daripada Tuhan Yesus kepada Bapa. Ambillah cawan ini. Artinya kita berdoa itu salah satunya menaikkan permohonan kepada Tuhan. Ya, kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan? Apakah kita tidak ada pergumulan? Apakah kita tidak ada persoalan? Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita selama kita masih hidup, banyak persoalan, banyak kesulitan, banyak masalah yang kita hadapi. Baik itu dalam diri kita sendiri, baik itu antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, dan juga bagi pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Banyak. Makanya kita harus berdoa. Tapi doa yang kita naikkan untuk permohonan itu Bapak Ibu, bukan kita memaksa. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita sudah sampaikan. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu Bapak Ibu, satu-satunya kekuatan kita untuk bisa terjaga, kekuatan kita untuk mampu bertahan, untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bandingkan Bapak Ibu ketika kita tidak berdoa dan ketika kita sudah berdoa. Kalau kita tidak berdoa, itu gampang marah, gampang stres, gampang apa lagi Bapak Ibu? Kecewa, gampang sakit hati. Artinya doa itu satu-satunya cara orang percaya memiliki kekuatan, karena dia punya hubungan yang dia bangun kepada Tuhan. Kalau kita membaca Lukas ayat 22 ayat 42, Lukas pasal 22 ayat 42 dan 46, begini firman Tuhan. Bapak Ibu, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Artinya ada penyerahan total kepada Tuhan, dan kita memperoleh kekuatan ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan. Artinya bukan kita lagi yang berjalan sendiri dalam hidup ini. Ayat 46 katanya kepada mereka, ini kepada murid-muridnya, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita sudah baca tadi ayat 40. Dia mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Itu adalah sesuatu yang disampaikan kepada murid-muridnya dan juga disampaikan kepada kita saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kita harus terus berdoa supaya apa? Supaya kita memperoleh kekuatan,
supaya kita menaikkan permohonan kita, supaya kita juga tahu bahwa kita ini tidak berkuasa atas diri kita, tetapi Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.